Shalom, damai di hati. Puji Tuhan di kesempatan yang baik ini yang boleh Tuhan berikan kepada kita semua untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan, mengawali kehidupan kita di pagi hari ini. Baiklah, kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk itu Tuhan, mengawali kehidupan kami di hari ini, kami akan beribadah, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan berkati kami semua Tuhan. Amat terlebih hamba-Mu yang akan membentangkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari surga boleh menjadi bagian hamba-Mu ini, agar hamba boleh menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Sesuai dengan renungan harian keluarga, Injil Matius pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita di saat ini berikan tema Sembahlah Tuhan. Eksistensi Yesus sebagai manusia dicobai ketika ia dibawa iblis ke gunung yang sangat tinggi. Ia memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya serta berkata kepada Yesus, semua ini akan ku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Begitu cerdiknya iblis, ia kenal firman Tuhan Allah, bahkan bisa memutarbalikan kebenaran firman Tuhan Allah dalam menjerat korban. Iblis mau agar Yesus menyembahnya dengan imbalan kekuasaan dan kemegahan dunia. Yesus sama sekali tidak tertarik dengan kekuasaan dan kemegahan dunia, sebab semua itu adalah ciptaannya, sehingga iblis tidak punya kuasa atas segala miliknya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus melawan pencobaan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan Allah. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Firman Tuhan Allah berkuasa dan adalah kekuatan. Karena itu Yesus menang melawan tipu daya iblis dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan Allah. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, jangan berpaling pada dunia, tetapi sembahlah Tuhan Allah, sebab Dialah yang layak dan patut disembah serta dimuliakan. Hadapi segala cobaan dan godaan dengan menahan nafsu
dari tawaran menggiurkan, misalnya beroleh popularitas, jabatan, pangkat, kedudukan yang tinggi, atau harta yang melimpah. Bahkan jodoh dengan taruhan menjual iman. Apa yang kita butuhkan pasti disediakan Tuhan Allah, asalkan kita meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan Allah menghendaki kita menyembah, melayani, dan memuliakannya, mencintai firman-Nya, dan merenungkan siang dan malam. Firman Tuhan Allah ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang yang setia kepadanya pasti menang menghadapi pencobaan apapun, asalkan kita mau dipimpin dan dituntun oleh Roh-Nya. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam sorga atas kesempatan yang baik ini, sehingga kami boleh dituntun lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa di sorga, firman-Mu ini akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami, agar ketika kami melangkah Tuhan, kami selalu ingat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah firman-Mu ini akan mendapat tempat di hati dan pikiran kami, agar ketika kami melangkah Tuhan, kami tidak salah melangkah. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.